Lainnya pemirsa, penyidik KPK memeriksa dan menggeledah ruang kerja Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu terkait dengan dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi. Sementara terkait dengan kasus ini, KPK telah mencegah 4 orang ke luar negeri. Penyidik KPK mendatangi Balai Kota Semarang sekitar pukul 9 pagi dan mereka datang untuk memeriksa Wali Kota Semarang Hefearita Rahayu serta menggeledah ruang kerjanya. Pemeriksaan berlangsung secara tertutup, tak hanya di kantor Wali Kota, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah kantor di ruang Balai Kota Semarang. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi. Setelah sekitar 9 jam memeriksa ruangan kerja Wali Kota dan sejumlah ruangan lain yang berada di Balai Kota Semarang, penyidik KPK akhirnya keluar dengan membawa 2 koper besar. Meskipun penyidik KPK telah rampung memeriksa, namun Wali Kota Semarang, Hefearita Rahayu, belum meninggalkan kantornya. Sementara itu, awak media masih setia untuk menunggu konfirmasi terkait dengan pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh tim KPK. Diketahui penggeledahan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang periode 2023-2024 serta dugaan pemerasan terhadap ASN atas insentif dan retribusi daerah Kota Semarang. Dan untuk memperbarui informasi terkini dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK yang menggeledah ruang kerja Wali Kota Semarang, kita langsung tanyakan kepada jurnalis BTV. Ada rekan Zulfakar dan juru kamera Koel Joseph di Gedung Merah Putih KPK. Selamat malam Zulfakar, bisa Anda ceritakan kepada kami dan juga pemirsa BTV kronologis dari pemeriksaan dan penggeledahan ruang kerja Wali Kota Semarang dilakukan oleh penyidik KPK pada pagi tadi? Selamat malam Soza dan pemirsa. Memang seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa pada hari ini sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada Wali Kota Semarang Hefearita Rahayu alias Lita yang merupakan Wali Kota Semarang. Dan selain pemeriksaan dilakukan kepada Wali Kota Semarang, penyidik KPK ini juga melakukan penggeledahan di Balai Kota Semarang, terutama khususnya di ruang kerja dari Wali Kota Semarang tersebut. Selain Balai Kota Semarang dan juga selain ruangan dari Wali Kota Semarang, penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan di ruangan-ruangan lain, yakni seperti ruangan Sekda dan juga ruangan Badan Pengadaan Barang dan Jasa di lantai 6. Penyidik KPK ini melakukan penggeledahan dan penyelidikan ini selama 9 jam, sekitar 18.15 waktu Indonesia Barat, penyidik KPK selesai melakukan pemeriksaan di Balai Kota Semarang dan keluar dengan membawa 2 koper besar. Dan tadi juga informasi yang kami dapat, penyidik KPK selain melakukan penggeledahan di Balai Kota Semarang, rumah pribadi dari Wali Kota Semarang ini juga turut digeledah oleh penyidik KPK. Soza. Baik, lalu apakah sudah ada informasi kepastian mengenai penggeledahan ini terkait dengan kasus apa, Zulfakar? Ya, baik Soza. Informasi yang kami dapatkan, penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang periode 2023 sampai 2024. Selain itu juga adanya dugaan gratifikasi ataupun juga pemerasan terhadap ASN di lingkungan Pemkot Kota Semarang. Dan informasi yang kami dapatkan juga tadi Soza dan pemirsa, KPK membenarkan bahwa tim penyidiknya melakukan penyelidikan di Semarang, sehingga tadi disampaikan langsung oleh jubir KPK yakni Tessa Mahardika. Dia membenarkan bahwa penyidik KPK telah melakukan penyelidikan ataupun juga penggeledahan di Balai Kota Semarang. Berikut informasi lebih lengkap dari jubir KPK. Sedang ada kegiatan, kami sampaikan betul bahwa sedang ada kegiatan penyidikan oleh teman-teman penyidik di daerah Semarang. Untuk apa kegiatannya, di mana
kami belum bisa rilis dan semoga pada saat kegiatan tersebut selesai dalam mungkin beberapa hari atau minggu ke depan, teman-teman akan diberikan update lagi. Ya, maksud saya Souza dan pemirsa, itulah tadi penyampaian dari juru bicara KPK, Tessa Mahardika. Ya, memang dia tadi menyampaikan bahwa KPK sedang melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, dan adapun langkah yang dilakukan KPK sekarang ya ini adalah melakukan pencegahan ke luar negeri, yakni ada 4 orang yang dicegah ke luar negeri oleh KPK, dan KPK juga mengeluarkan surat keputusan nomor 88 tahun 2024. Dan keempat orang ini belum dapat disebutkan oleh KPK, tapi identitas dari keempat orang ini yakni adalah 2 penyelenggara negara dan juga 2 dari pihak swasta. Dan sampai sejauh ini itulah informasi yang baru kami dapat hingga malam hari ini mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Pemkot Semarang. Kembali ke Anda, Souza. Terakhir, Zulfakar, apakah ada informasi terkait dengan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka atau dibawa ke Jakarta terkait dengan kasus ini? Hingga malam hari ini, Souza dan pemirsa, informasi yang kami dapatkan memang belum ada tersangka ataupun penetapan tersangka dari KPK, sehingga tim penyidik KPK masih terus melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Demikian, Souza. Baik, terima kasih rekan jurnalis BTV Zulfakar dan juru kamera Koel Joseph telah melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat kembali bertugas.